Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, selamat siang semuanya. Kembali lagi di Pagi Bicara. Saya Fatimah Zahra di sini sebagai host podcast kali ini dan bersama narasumber saya. Perkenalkan. Halo, perkenalkan nama saya Haliman Sadia. Halo, perkenalkan nama saya Salawudin Japana. Halo, perkenalkan nama saya Zara Kaira. Oke, kali ini kita akan membahas tentang teori administrasi publik. Administrasi publik. Kita mulai aja dari pertanyaan pertama, Sawa. Apa definisi paling sederhana dari administrasi publik? Jadi, singkatnya itu cara pemerintah buat bekerja untuk menjalankan tugasnya dan kebijakan yang ada buat memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu. Oke, selanjutnya Zahra, aku mau tanya, kapan sih dan di mana administrasi publik itu diakui sebagai disiplin ilmu yang terpisah? Secara umum diakui pada tahun 1887 di Amerika Serikat. Esai yang bernama tuh Woodrow Wilson yang berjudul The Study of Administration. Oke. Kelima, yang ketiga itu apa sih konsep utama yang diusung oleh Woodrow Wilson yang dibilang sama Zahra tadi dalam esainya? Nah, di sini kita ada konsep namanya diskotomi politik administrasi atau pemisahan antara perumusan kebijaksanaan politik dan pelaksanaannya secara efisien. Terus teori administrasi klasik itu kan sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ya. Birokrasi itu dari Max Weber. Apa 3 ciri utama dari birokrasi menurut si Weber tadi? Yang pertama itu ada aturan dan prosedur yang jelas. Jadi setiap pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan aturan supaya hasilnya teratur gitu kan. Nah yang kedua itu ada pembagian tugas yang terstruktur. Jadi setiap orang tuh punya peran dan juga tanggung jawabnya sendiri masing-masing sesuai dengan jabatannya. Terus yang ketiga itu ada berdasarkan sistem keahlian. Jadi bukan dipilih kedekatan pribadi, misal kayak gue deket sama bosnya gitu, jadi dipilih gitu, bukan kayak gitu. Jadi si orang itu dipilih karena emang dia punya kemampuan dan kinerjanya sendiri gitu. Nah, berdasarkan tadi administrasi klasik yang dijelaskan oleh Salwa, sebutkan model administrasi yang muncul sebagai kritik terhadap birokrasi klasik yang terlalu kaku dan fokus pada efisiensi internal. Salah satunya itu ada di public management atau yang disebut NPM yang muncul di tahun 1980-an dengan fokus pada orientasi pasar dan hasil kinerja. Kalau tadi NPM ya, kalau sekarang kita bahas NPS. Apa yang menjadi fokus utama dari model NPS di public service ini? Dari model NPS, fokus utamanya beralih dari warga negara sebagai konsumen menjadi warga negara sebagai pemilik dan memperkuat nilai-nilai demokrasi serta keterlibatan publik. Dalam administrasi publik itu kan ada yang namanya good governance. Aku mau tanya, sebutkan 2 elemen kunci dari konsep good governance. Jadi 2 itu ada transparansi sama akuntabilitas. Nah, kalau transparansi itu keterbukaan, namanya transparan kan. Jadi keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat supaya si masyarakat ini menjalankan segala proses dan juga kebijakan bisa dipantau dengan jelas gitu. Terus yang kedua itu akuntabilitasnya itu tanggung jawab si pejabat atau juga lembaga publik atas keputusan dan juga tindakan yang mereka ambil. Selain good governance, itu ada juga e-government. Apa peran teknologi informasi dalam administrasi publik modern yang sering disebut dengan e-governance tadi? Untuk meningkatkan efisiensi layanan, memperluas akses publik, dan memperkuat transparansi melalui digitalisasi.
Terus apa sih tantangan terbesar administrasi publik itu di era globalisasi saat ini? Tantangannya itu ada kita menjaga keseimbangan antara tuntutan efisiensi dan responsivitas terhadap masalah publik yang kompleks seperti perubahan iklim atau pandemi yang memerlukan kolaborasi lintas sektor. Terus model terbaru apa sih yang mendorong administrasi publik itu untuk fokus pada co-creation atau penciptaan nilai bersama dengan masyarakat? Model itu model public value management atau juga disebut sebagai manajemen nilai publik atau juga new public governance. Itu tuh dia menekankan bahwa si pemerintah itu nggak bisa jalan sendiri gitu. Jadi pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat atau swasta gitu, terus juga bisa berbagai pihak lain lah untuk menciptakan solusi dan juga layanan publik yang benar-benar sesuai kebutuhan dengan masyarakat atau warga. Tadi kan kita udah bahas tentang NPM sama NPS ya. Terus aku mau tanya, kalau NPA itu apa sih? NPA itu gerakan pada tahun 1980-an sampai 1970-an yang menuntut administrasi publik lebih peka terhadap nilai keadilan sosial, partisipasi, dan perubahan sosial. Yang terakhir, apa sih yang dimaksud dengan dikotomi politik dan administrasi? Itu adalah konsep menyatakan bahwa politik dan administrasi adalah dua hal yang berbeda. Yaitu politik membuat kebijakan, sedangkan administrasi melaksanakannya secara netral dan profesional. Oke teman-teman, jadi itu dia 12 pertanyaan tentang teori administrasi. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.